Good morning. Sekarang tanggal 18 Mei 2025 jam 8 pagi. Gue udah selesai beberes. Adikku juga baru selesai beberes. Kita akan berangkat cari sarapan. Kita akan nyarap doejigukbap, sop babi pakai nasi. I know sop babi for breakfast is kind of too much, tapi ya udahlah, mumpung di Busan dan yang gue dengar kan makanan khasnya Busan itu si doejigukbap ini. Mari kita coba. Terus mama lah. Keduluan. Bikin makanan apa aja gitu. Coba nggak deh urutan versi ini kayaknya, ah nggak bisa hancur itu soalnya nah gitu lah. Oke. Wow, sosis versi di Jerman kan gitu kayak begitu juga tuh, tapi lebih singkat. Blood pudding bukan, saya suka ya. Lalu kita makan di sini Shincheonggukbap. Sudah selesai makan sup babi atau doejigukbap. Nggak terlalu berat untuk makan pagi, tapi buat malam kalau nyari comforting, makanan yang comforting, oke juga, enak-enak. Tadi habis di hotel beberes, check out. Sekarang kita mau ke Haedong Yonggung Temple. It is apparently a Buddhist temple di pinggir laut. So, supposed to be fun and beautiful. Let's go. Udah 1,5 jam, masih mesti nanjak lagi 10 menit. Lihat dah nanjaknya gimana. Gue udah ngos-ngosan. Masih ada 10 menit lagi gue harus jalanin jalan nanjak ini. Udah kelihatan tuh lautnya. Harusnya dikit lagi sampai. Semangat. Udah mulai masuk ke area tempelnya. Banyak jajan-jajan. Tapi kita nggak mau jajan. Maunya lihat-lihat kuilnya aja. Too much information ya, tapi ya udahlah. Video-video gue ya suka-suka gue. Tadi tanjakan, sekarang turunan dari atas sana. Dari atas itu tuh yang terus turun, terus sekarang gue ngeri pulangnya gimana. Tapi itu dia, udah mulai banyak orang, harusnya udah mulai di sini spotnya. Di sini juga ada yang lagi ibadah. Di sini ada restoran juga ternyata. Tapi I'm not really sure. Banyak yang makan mie sih. Terus dari sini tuh biasanya turis-turis suka lempar koin gitu ke sini. Katanya kalau masuk nanti permintaannya terkabul. Tapi nggak ada yang masuk. Main jet ski. Dari sini bagus banget tempelnya. Jadi dia di pinggir laut gitu. Such a very peaceful place, tapi rame. Sebenarnya ini temple bagus banget. Cuma udahlah, cukup sekian dan terima kasih. Ngos-ngosan, Cing. Capek banget. Sekarang waktunya kita balik. Terus kita berangkat ke kota selanjutnya, yaitu Gyeongju. Jadi satu fakta menarik yang gue baru tahu tadi, ternyata lokasi syuting My Name yang Han So-hee itu mainnya tuh ada salah satunya di temple tadi. Cuma gue
gue lupa inget yang bagian mananya. Dan tadi juga gue ngeliat tempatnya sebenarnya familiar, kayak pernah gue lihat di TV atau di TV di Netflix gitu. Cuma gue belum ke-recall itu bagian scene yang mana. Sekarang kita akan OTW ke Busan Station, which is di depan hotel ini, untuk berangkat ke Gyeongju. Let's go. Off to Gyeongju. Sudah jalan. This train ride will take around 25 to 27 minutes sampai Gyeongju. Sekarang sudah jam setengah 3. Jadi pas sampai sana jam 3 bisa langsung hotel dan check in hotel. Sudah sampai di hotel yang di Gyeongju. Kita room tour dulu. Pertama dari kamar mandi. Ini gede banget ruangannya menurut gue. Kita pakai ini ya, yang nggak di zoom out. Biasa wastafel. Another toilet with bidet. We love toilet with bidet. Shower. Ada unexpectedly ada bathtub. Kita tidak akan pakai bathtub. Terus ini nggak di zoom out, ruangannya menurut gue gede banget, and the bed is too big menurut gue untuk satu orang karena gue akan tidur sendiri malam ini. Let's look at the view. Kita dapat view apa? Kita dapat view. Oh ya udah sih, begitu aja. Tidak terlalu menarik viewnya, cuma I don't really care anyway, so segitu aja. Thank you. Ada odong-odongnya. Terus di sini banyak banget orang, anak kecil pada main layangan. Seru banget ini tempatnya, tamannya tuh seru banget sebenarnya. Udah gitu anginnya oke. The sun is shining so bright but not that hot. Sekarang lagi di area Chomsongdae kayaknya. Jadi dia ada observatory gitu. Pokoknya zaman dulu tuh kayak jam-jaman dulu gitu deh, kayak jam gadang zaman dulu mungkin ya, nggak tahu gue, belum lihat sih di mananya itu jam. Oh itu dia, kelihatan nanti gue videoin. Terus di sini adem banget, hijau, beautiful space, anginnya juga enak, nggak terlalu nusuk kulit. Itu dia, Chomsongdae Observatory yang gue bilang tadi, kayaknya sih buat jam-jaman dulu untuk menandakan waktu. Nah di area yang sama tuh ada banyak gundukan-gundukan kayak gitu tuh. Nah dari yang gue baca, gundukan-gundukan itu either dipakai buat jadi museum peninggalan artefak-artefak zaman kerajaan gitu, atau jadi kuburannya raja-raja pada zaman itu gitu. Jadi ya this area sebenarnya sangat historis ya, tapi enak banget buat dijalanin, buat jalan-jalan cuci mata kalau cuacanya kayak gini terus panjang tahun. Cuma kayak cuaca kayak gini doesn't last long, so we should cherish this kind of weather when it's available. Ini gundukannya kalau dari dekat sebenarnya dilihat di dunia nyata gede banget, cuma kenapa di handphone kayak kecil ya. Sekarang kita mau nyari tempat ngopi, namanya Do Not Disturb. Tadi sih dari tempat tadi jalan 14 menit, sekarang sih udah deket. Let's see if it's any good, soalnya di Naver yang review udah 1000-an orang. Nah sebenarnya cafe ini cukup terkenal di sosmed,
Terutama gue sering liatnya di TikTok. Pada suka kesini karena tempatnya enak dan view-nya bagus banget. View-nya itu langsung ngadep ke gundukan-gundukan ini, si yang tadi. Nah, untuk mendapatkan view tersebut, kita harus duduknya di lantai 2. Cuma gue dan keluarga gue tidak memilih untuk duduk di atas karena udah capek jalan hari ini, cing, gitu. Oh ya, lupa ngomongin soal minumannya. Di sini gue minum ice chocolate latte gitu. Enak banget, creamy banget, gue suka. Mungkin karena gue kangen rasa-rasa susu nasional gitu kali ya. Jadi dia manis, creamy gitu. Bukan yang ice chocolate pahit gitu. Jadi ya membuat gue mengenang susu murni nasional kali ya, ice chocolate di sini. Jadi gue suka. Dan katanya hot americano di sini, kata bokap nyokap gue, lumayan sih, tergolong lumayan. Jadi menurut gue sih recommended. Sudah selesai ngopi, sekarang kita OTW ke hotel untuk mengakhiri hari ini karena kita capek. Jadi kita akhiri hari ini agak early, matahari masih ada, tapi tergantung kalau nanti gue iseng mau ke convenience store, mau jajan-jajan atau gimana, berarti hari ini belum selesai untuk saya. Tapi untuk kita berempat ya, hari ini sudah selesai. Ternyata hari ini belum sepenuhnya selesai untuk kita berempat. Karena apa, kita lagi mau beli roti. Tebak beli rotinya di mana? Kita beli roti di Paris Baguette, teman-teman. Iya, teman-teman nggak salah dengar. Kita beli roti di Paris Baguette, yang mana di Jakarta juga ada, di Senayan City juga ada. Cuma ya namanya juga manusia yang penasaran ya. Jadi kita penasaran Paris Baguette di kota aslinya, di kota asalnya tuh kayak gimana gitu. Satu hal yang gue notice, Paris Baguette yang di Korea ada menu roti yang pakai babi, teman-teman. Jadi of course I bought that because I have the privilege to eat pork. Terus nyokap bokap juga beli yang nggak ada di Jakarta. Ada roti pakai, isinya ada kayak sunflower seed, terus ada kacang-kacang walnut or something, gue juga nggak ngerti. Pokoknya banyak biji-bijian dan kacang-kacangannya. Adik gue beli loaf yang agak gede karena dia akan balik ke Seoul duluan nanti malam, karena besok dia masih kuliah. Dan gue bertiga, gue, nyokap, bokap akan bermalam dulu di Gyeongju dan besok baru berangkatnya ke Seoul. Barusan gue ke convenience store. My father bought a bottle of soju. And I just realized the price here for soju is super cheap. Satu botol bahkan paling murahnya itu di 1.900 won, which kalau dirupiahin sekitar 24.000 rupiah. Dari situ gue ngerasa kayak, pantes aja orang Korea suka mabuk, anjir, sojunya murah banget. Jadi bokap gue tadi beli soju yang lokal dari Gyeongju. Tadi dijelasin sama orang convenience store-nya, beberapa merek itu kayak diproduksinya di beda-beda tempat, beda-beda provinsi gitu. Ini belum ada jam 8 malam tapi saya sudah di kamar hotel. Bokap nyokap juga udah di sebelah. Sebentar lagi my brother will go back to Seoul for tomorrow's class. Dia udah siap-siap. Gue sebenarnya tuh tertarik banget sama magoli. Gue pengen banget nyobain magoli. Mumpung di sini harganya tuh cuma 2.000 won, which kayak cuma 24.000 rupiah, tapi gede banget. Masa aja gue minum segini, gue habisin segini. 950 mili, alkohol 14%, tuh yang bener aja. Terus apa gue nggak teler besok? Gue cuma pengen seteguk 2 teguk doang, tapi nggak bisa beli seteguk 2 teguk doang di sini. Gimana ya? That's for another time. Bye bye. Secure the goods. Tadi gue beliin nyokap bokap gue ciki-cikian 2 biji. Terus gue beli ini akhirnya spaghetti the black. Mana sih the black? I know it sounds racist, but it's not me.
It's the brand. It's the thing called the black. I don't know what's the difference between these chapaghetti and the other chapaghetti that I have tried. Cuma kalau di Jakarta gue baru pernah chapaghetti yang biasa, yang bungkusannya warna coklat itu, sama yang pedes. Nah itu ada juga yang premiumnya, harganya 2.000 won. Cuma males gue ngeluarin duit segitu. Oh, mie-nya mie tipis-tipis kayak mie bakmi GM gitu loh. Nanti deh kalau udah mateng gue kasih lihat. Gue masak dulu. It doesn't look really appetizing, tapi gue pengen coba. Gimana dong, suka-suka gue. Ya udahlah. Ntar ya, gue ngasih jatah preman dulu alias nyokap gue. Terus itu gue balik lagi. Udah, jatah preman udah dapat. Sekarang giliran saya. Warnanya sih coklat hitam gitu. As we would expect. Warnanya seperti ini karena ini jajangmyeon. Sorry gue ngangkat kaki. Nggak jadi ngangkat kaki sekarang. 잘 먹겠습니다. Ya udah aja sih ya begini rasanya. Maksudnya kayak chapaghetti biasa gitu loh. Yang gurih, agak sepet dikit. Gue mau mengakhiri vlog ini. So, kalau gue niat, gue akan bertemu lagi besok. Bye-bye!